Radio Kiss 103.2 FM yang selalu pas di hati Anda. Seperti janji Osma tadi, seperti biasa, setiap hari Kamis kita jalan-jalan ke surga bersama dengan Dr. Jamal Tahitu. Halo dokter, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Rosma, selamat pagi buat pecinta setia Radio Kiss dimanapun berada. Iya. Bagaimana dokter kabarnya nih dok? Baik ya dok. ya. Secerah hari ini dok. Secerah matahari pagi. Iya benar, hangat ya. Hari ini kita akan ngobrol soal apa dok? Kita masih akan melanjutkan mengenai kejang. Kejang hari ini, tapi yang penting bukan tarian kejang ya dok. Kita bahas mengenai kejang tetanus. Oh iya, jadi Tetanus. Ya. ternyata kejang itu banyak Iya, macamnya ya dok. tidak hanya tari tapi juga penyakit juga banyak ya. Iya. Nah dokter, ngomong-ngomong soal kejang tetanus nih dokter. Nah sebenarnya kejang tetanus itu definisinya apa ya dok? Iya, jadi ini juga cuma kejang juga ya. Tapi ini kejang ini terjadi pada saat sistem saraf kita terganggu, bahkan dirusak oleh bakteri. Nah, ya, bakteri ini memang masuknya dari luka ya yang terbuka ya, dan luka ini tidak dirawat dengan baik, jadi akhirnya menimbulkan kejang tadi. Jadi pada umumnya itu biasanya orang mengenal kalau seseorang luka karena benda yang berkarat ya, misalkan kena paku, kena kaleng yang sudah lama gitu kan. Itu sebetulnya orang menganggap bahwa ini bisa berisiko kena tetanus gitu ya. Tetapi sebetulnya penyebabnya bukan dari karat itu sendiri, tetapi dari kuman ya atau bakteri yang namanya Clostridium tetani. Namanya itu keren ya dok. Keren ya. Aduh. Ya. Nah ini Clostridium tetani ini, bakterinya ini dia bisa bertahan hidup lama dengan mengembangkan namanya spora ya. Jadi dalam bentuk spora itu dia bisa berkembang biak di luar tubuh manusia ya. Biasanya ini banyak pada tanah ya, pada tanah, hidup di tanah. Bisa bertahan hidup pada kotoran binatang ya, atau yang lain-lain ya. Jadi ini dia akan masuk ke tubuh manusia pada saat tubuh kita kena luka gitu ya. Nah ini dia bisa masuk dan berkembang biak, kemudian bisa menjadi bakteri yang baru. Nah ya, berarti ini yang akibatnya akan menyerang saraf tubuh kita. Yang dikenai pada umumnya adalah saraf motorik, jadi saraf yang berfungsi pada saat kita menggerakkan tubuh ya, sistem pergerakan gitu. Memang ini adalah kejang yang sangat khusus ya. Beberapa hal yang menjadi cirinya membedakan kejang tetanus ini dengan kejang demam atau kejang yang lain. Nah itu mbak, kira-kira tetap sama kejang, tapi ini biasanya pada umumnya penderita tetap sadar, cuman dia kejang begitu, dan kejangnya memang pada mengenai saraf-saraf gerak, saraf-saraf motorik. Oke, itu kejang tetanus ya dokter ya. Terus dokter, tanda dan gejala dari kejang tetanus ini apa dok? Ya, beberapa tanda gejala yang perlu kita tahu ya. Pada umumnya memang tetap ada kejang ya, tetapi kejangnya pada tetanus ini spesifik. Biasanya yang terutama ada kejang atau kaku pada rahang. Jadi gitu. Rahang ini kalau mau dibuka dia menjadi sulit, jadi kaku. Ya, jadi pada orang yang kena tetanus itu biasanya dijumpai membuka mulutnya hanya sedikit. Nah ya, mau makan yang agak besar atau dalam jumlah agak banyak aja juga bukanya tetap sedikit ya, tidak tergantung. Jadi otot rahangnya menjadi kaku ya. Kemudian juga yang kaku adalah otot-otot wajah dan di daerah leher. Nah ya, jadi sehingga pada waktu
kejang itu memang terjadi kesulitan di dalam berekspresi ya. Jadi wajahnya menjadi seperti menyeringai begitu ya, dan susah untuk membuka mulut. Otot-otot leher juga susah ya. Akibatnya kalau otot-otot leher susah, kadangkala juga sampai dijumpai gangguan menelan ya. Jadi untuk menelan juga susah itu. Jadi dia bisa menyebabkan gangguan mengkonsumsi makanan ya. Dan yang kemudian yang juga terkena kaku biasanya adalah perut. Nah ya, piyut kata anak saya. Kata cucu saya ya, piyut gitu ya. Nah ini kalau dipegang perutnya tuh jadi kaku gitu ya, perutnya kaku gitu. Nah ini kejangnya ini sangat khusus. Selain tadi ya, selain juga ada disertai demam, biasanya ada panas ya. Walaupun panasnya ini tidak spesifik, tapi dia tetap juga ada panasnya. Itu beberapa hal yang sedikit banyak membedakan kejang tetanus dengan yang lain-lain. Iya. Dan untuk Anda nih pecinta setia Radio Kiss yang mungkin ingin menanyakan tentang kejang tetanus ya, Anda boleh telepon ya dok ke 8316712 atau boleh WhatsApp di 081577011032. Nah, kita dengarkan dulu satu informasi yang harus lewat terlebih dahulu. Masih barengan Rosma Winata dan tentunya Dr. Jamal Tahitu, kita masih ngobrol di seputar kejang tetanus. Tadi Dr. Jamal sudah menjelaskan apa itu kejang tetanus, tanda dan gejalanya. Nah, ini pecinta setia Radio Kiss pasti pengen tahu dokter, penyebabnya apa ya dok? Kejang tetanus ini dok? Iya, untuk penyebabnya tadi saya singgung ya. Jadi ada karena kuman ya, kuman yang namanya Clostridium tetani. Hati-hati ya kalau ngasih nama anaknya ya. Clostridium tetani ya, dia masuk melalui luka ya. Biasanya luka yang bisa menyebabkan tetanus itu pada luka yang dalam ya, yang istilahnya sempit begitu dalam, dan juga biasanya kotor ya, tidak merawat ya. Jadi kuman ini memang khas ya, makanya biasanya pada umumnya kita kalau misalkan ada orang riwayat kena paku, paku apalagi yang berkarat misalkan menginjak paku atau tergores oleh kaleng yang bekas gitu toh ya, yang sudah lama menggores kaki gitu, kalau tidak dirawat dengan betul bisa menyebabkan tadi ya kuman Clostridium tetani ini masuk dalam tubuh dan merusak sistem saraf kita ya gitu. Dan apa namanya, tetanus ini itu tadi kan dokter udah ngasih tanda dan gejalanya ya dokter? Tetanus itu spesifik kalau misalnya kena paku yang betul, kena kaleng yang berkarat gitu-gitu, lukanya kotor, tidak segera diobati, tidak segera dibersihkan gitu, itu bisa berisiko, apalagi dia kena tanah ya biasanya. Jadi aku jadi ingat zaman dulu ya dok, masih kecil itu ya kan, zaman dahulu itu kan anak-anak zaman dulu tuh beda sama anak sekarang ya, apalagi anak kampung kayak saya ini. Pelayon dokter, walaupun perempuan ini masih suka pelayon, gitu. Pylon, cokoran, nggak pakai sendal atau sepatu. Kan? Nah itu kalau sudah kena paku pasti orang tuanya bingung karena takut kena tetanus tadi ya. Betul. Jadi ingat nih, merefresh ke masa kecil zaman dulu. Zaman masih imut-imut ya. Masih belum punya malu dah. Terus ini dokter, untuk membedakan kejang demam dengan kejang tetanus itu apa dokter? Iya, jadi kita sudah bahas beberapa kejang waktu lalu ya. Jadi kejang tetanus ini spesifik sendiri ya. Jadi walaupun sama-sama kejang orangnya, tapi ada beberapa hal yang membedakan ya. Pertama, kakunya ini daerah-daerah yang khusus ya. Pertama di kuduk ya, di leher belakang. Biasanya kaku ya, untuk digerakkan susah ya, jadi menengok-nengok aja jadi susah ya, kaku. Kemudian juga mukanya jadi kayak menyeringai gitu ya,
karena kaku semua dan ekspresinya susah, menggerakkan wajah itu susah ya. Kemudian juga perutnya istilahnya seperti papan ya, kaku, dipegang itu kaku sekali. Dan ini biasanya kalau diangkat begitu kayak diangkat tubuhnya begitu kayak kaku gitu, seperti hampir seperti kayak timbangan itu. Jadi dia geraknya tidak bisa. Kalau kita digerakkan kan badannya masih bisa gerak-gerak ya. Kalau pada tetanus ini kaku seluruh ya. badan dok? Ya, terutama di daerah perut ya, di daerah perut dan gitu. punggung begitu. Dan biasanya membedakan dengan kejang demam adalah kalau kejang demam biasanya kan tidak sadar waktu kejang. Ini biasanya tidak ada penurunan kesadaran, orangnya tetap masih sadar biasanya. Masih bisa ya? Ya, kalau tahap awal masih bisa ya, tidak langsung terjadi penurunan kesadaran ya, tetapi biasanya pada umumnya awal-awal masih sadar, kecuali kalau sudah terjadi komplikasi yang berat ya. Nah ini memang biasanya efeknya bisa menyerang saraf otak soalnya ya. Jadi dan perlu kita ketahui kalau tetanus ini bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi harus waspada ya. Ingat gitu ya. Kalau reklame dulu itu kan ingat ya. Ya, coba beberapa hal yang kalau kejang demam kan kita sudah ingat ya. Ya, jadi kalau ada panas tinggi dulu baru kejang, nanti habis kejang sadar lagi. Pada anak-anak biasanya langsung menangis gitu, tapi berlangsung sekejap dan bisa baik lagi. Biasanya kejangnya langsung hilang, biasanya tidak sampai 5 menit gitu kan. Pada umumnya ada sampai kalau ini bisa makin berat gitu kejangnya ya, jadi makin melengkung badannya seperti itu. Oh begitu. Itu saya baru tahu loh dokter, baru tahu ya? Tetanus itu ternyata bisa kejang dokter. Bisa ya, dan kejang dan bisa mengancam nyawa mbak. Jadi kita harus hati-hati. Seperti itu ya. Iya. Nah mungkin Anda seperti Rosma ya, baru tahu kalau ternyata tetanus itu bisa mengakibatkan kejang juga ya. Bisa bahaya. Dan itu sangat berbahaya. Jadi buat banyak ya. Jadi buat Anda yang pengen tahu lebih lanjut tentang apa sih itu kejang tetanus, Anda boleh telepon ya ke 8316712 atau Anda boleh WA ya untuk bertanya di 0815 770 1032. Masih barengan Rosma Winata dan tentunya Dr. Jamal Tahitu, kita masih ngobrol di seputar kejang tetanus. Tadi Dr. Jamal sudah menjelaskan apa itu kejang tetanus, tanda dan gejalanya. Nah, ini pecinta secara jukis pasti pengen tahu dokter, penyebabnya apa ya dok? Kejang tetanus ini dok?